Halo semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Di video ini, saya Audrey akan memaparkan tentang ketekunan membaca Alkitab. Jadi tentang kenapa kita harus membaca Alkitab dengan tekun, apa yang bisa kita peroleh dari tekun membaca Alkitab, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita tekun membaca Alkitab dan sebagainya. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang ketekunan membaca Alkitab, saya akan memberikan visualisasi terlebih dahulu melalui sebuah vlog kesaksian keseharian membaca Alkitab dari seseorang. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Jadi ini vlog pertama aku untuk vlog kesaksian. Jadi hari ini sebenarnya aku senang banget guys, karena hari ini aku berkesempatan untuk ketemu dengan teman-teman dari sekolah lain, beberapa sekolah lain, dan tentunya aku ketemu dengan teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa, dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang bikin aku sedih hari ini dari pertemuan itu, yaitu ketika beberapa dari mereka tahu bahwa kami berbeda keyakinan, mereka memutuskan untuk menjauhi aku dan beberapa teman-teman aku. Jujur pasti itu sedih banget kan guys, kayak padahal aku berharap bisa terbuka, bisa menjalin relasi yang banyak di pertemuan itu, tapi hanya karena perbedaan keyakinan terus dijauhin, nyesek banget. Aku keinget satu ayat yang benar-benar baru aku baca kemarin, yaitu Roma 14 ayat 19. Bunyinya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dari ayat itu aku diingetin banget untuk tetap membuka tangan buat mereka. Bahkan kalau mereka menjauhi aku pun tetap aku harus buka tangan. Ya, kalau mereka menjauhi itu keputusan mereka. Kalau mereka mau mendekat, kita harus terbuka. Jangan dengan mereka menjauhi aku terus aku jadi menutup tangan, gak mau membuka tangan untuk mereka, gak mau menjalin relasi dengan mereka. Tetap aku harus membuka tangan karena aku ingin mendatangkan damai sejahtera seperti yang ada di ayat. Dan juga aku ingin membentuk relasi yang saling membangun. Dari ayat itu pun juga aku diingetin bahwa aku harus tetap menjadi anak Tuhan yang penuh kasih, saling mengasihi satu sama lain. Jadi itu sih mungkin guys untuk hari ini. Semoga di cuplikan vlog-vlog selanjutnya akan ada cerita-cerita kesaksian yang jauh lebih menarik lagi. Jadi hari ini aku ada ujian dan aku kesulitan dan aku hampir menyontek. Jadi karena aku kira pelajarannya ini gampang, aku kira ujiannya bakal ya easy peasy. Ternyata enggak guys, ternyata susah banget. Dan teman aku menawarkan aku untuk join call, kerja sama bareng dia dan beberapa teman-teman aku yang lain. Aku tergerak untuk ikut callnya karena aku benar-benar putus asa. Tapi aku inget ayat yang benar-benar baru pagi ini aku baca, Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ketika aku ingat ayat itu, aku serasa ditampar. Karena saat itu aku benar-benar mau sedikit lagi memutuskan untuk menyontek. Tapi puji Tuhannya aku ingat ayat itu dan aku bisa mengontrol diri aku memutuskan untuk gak menyontek. Dan aku berdoa sama Tuhan, kemudian aku mengerjakan sebisa aku. Ayat itu tuh mengingatkan aku bahwa ya mungkin gurunya gak akan tahu aku nyontek karena ini online, tapi itu akan berdampak ke depannya. Ya mungkin aku nilainya bagus, mungkin aku dapat grade bagus, tapi ketika nanti prakteknya
di masa depan aku gak bisa apa-apa karena aku menyontek. Itu akan terbukti. Dan itu yang dimaksudkan dari ayat itu juga. Tidak akan, yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ya nanti dibukanya ketika aku praktek itu. Tuhan emang keren banget, aku diingetin. Itu deh kesaksian untuk hari ini. Semoga vlog selanjutnya akan ada keajaiban Tuhan yang lebih keren lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini senang banget guys, karena aku bisa memenangkan lomba speech bahasa Inggris virtual. Dan bahayanya aku hampir menjadi orang yang tinggi hati. Iya, tinggi hati. Jadi kan kalau menang maksudnya kayak dapat banyak pujian. Oh my god, katanya bahasa Inggrisnya cacus. Siapa yang gak bahagia gitu kan, dipuji, dikasih compliments. Tapi hari ini aku baca ayat dari Amsal 16 ayat 18. Bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Rasanya tuh kayak aku tuh kayak ditampar gitu guys sama ayat itu. Karena hari ini aku merasa, oh iya maksudnya kan kayak bersyukur, oh puji Tuhan bisa menang. Tapi dalam hati masih ada rasa kayak, gila gue keren banget nih, gue keren banget gitu. Ayat ini tuh mengingatkan aku bahwa ya yang gue peroleh tadi tuh, kemenangan itu tuh semua campur tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Bahkan itu semua kuasa tangan Tuhan, bukan kemampuan gue sendiri gitu. Dan ya jadi gue nggak bisa sombong, gue nggak boleh sombong karena itu semua ya kerjanya Tuhan. Dan dengan gue congkak, gue bisa menghadapi kehancuran. Dengan gue menjadi tinggi hati, gue bisa menghadapi kejatuhan. Bukan tidak mungkin di lomba selanjutnya gue grade-nya jatuh banget karena banyak peserta lain yang jauh lebih jago dari gue speech-nya gitu. Sekali lagi, melalui ayat Alkitab, aku diingatkan untuk bertindak laku seturut dengan firman Tuhan. Tuhan keren. Jadi ini hari yang berat guys. Aku besok ada ulangan, tapi aku gak ngerti sama sekali sama materinya. Aku udah belajar dari jam 3 siang, sore, jam 3 lah pokoknya. Sampai sekarang udah jam 11 malam. Aku udah, ini banyak banget yang soal aku kerjain. Ini semua udah aku baca. Aku udah baca dari buku setebel ini. Tetep aja gak ada yang masuk. Tapi aku keinget ayat Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Aku lupa guys. Aku lupa tadi sebelum aku mulai belajar, aku lupa berdoa. Itu suatu kesalahan yang fatal sendiri buat aku. Karena aku selalu berdoa sebelum mulai belajar, tapi tadi belum. Jadi ayat tadi mengingatkan aku untuk meminta campur tangan Tuhan dalam belajar aku, sehingga aku bisa memahami materinya dengan lebih baik. Pantesan dari tadi itu maksudnya aku bener-bener kayak aku hampir putus asa, hampir bener-bener kayak mau nangis. Tapi puji Tuhannya keinget ayat itu, aku semakin dikuatkan. Dan aku yakin, ya aku mungkin akan begadang sih guys, tapi gak apa-apa, karena aku mau berusaha semaksimal mungkin. Seenggaknya mungkin aku paham-paham sedikit, tapi selebihnya aku akan bawa dalam doa juga supaya besok ulangannya lancar. Segitu kesaksian dari aku guys untuk hari ini. Aku akan lanjut belajar lagi. Semangat untuk teman-teman semua yang mungkin juga lagi ulangan. Dadah. Nah itu dia 4 cuplikan vlog kesaksian keseharian membaca Alkitab. Dari 4 cuplikan vlog tadi kita bisa lihat bahwa Alkitab berperan besar dalam membimbing kita dalam melakukan keseharian.
Alkitab sudah pasti membimbing dan mengajarkan kita yang sudah percaya untuk bisa melakukan keseharian seturut dengan firman Tuhan. Dengan menjalani keseharian seturut dengan firman-Nya, kita bisa mempertahankan keselamatan yang sudah kita peroleh darinya. Tertera juga dalam Roma 15 ayat 4 yang berbunyi demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Alkitab ini memang ditujukan untuk jadi pelajaran bagi kita, agar kita ini bisa memegang teguh ajaran-ajaran Tuhan dan firman Tuhan juga yang dimuat di dalam Alkitab. Kemudian apakah tujuan Alkitab itu hanya untuk supaya kita bisa menjalani keseharian seturut firman Tuhan, berpedoman pada firman Tuhan, dan kemudian keselamatan kita bisa dipertahankan? Oh, tentunya tidak. Jadi, dari perilaku kita sehari-hari, kita itu juga bisa merealisasikan tujuan Alkitab yang lain, yaitu untuk meneruskan karya penyelamatan Allah. Gimana caranya? Dengan kita tekun membaca Alkitab, kita bisa meneruskan karya penyelamatan Allah, yaitu dengan tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa melalui perilaku sehari-hari. Jadi misalnya saya tekun membaca Alkitab, terus saya mengimplementasikan firman-firman Tuhan yang saya peroleh dari Alkitab. Contohnya saya berperilaku jujur, kayak tadi di cuplikan vlog saya berperilaku jujur dalam mengerjakan ujian. Kemudian mungkin teman-teman saya lihat, oh, Audrey ini kok bisa ya berperilaku jujur terus, padahal ini godaan teman-temannya kuat banget nih. Dan teman-teman jadi ngeliat, oh ternyata karena dia rajin baca Alkitab, dia mengimplementasikan firman Tuhan yang dia peroleh dari baca Alkitab. Kemudian teman-teman jadi tergerak untuk membaca Alkitab. Teman-teman mungkin ada yang berbeda keyakinan, tergerak untuk mengenal lebih dalam Tuhan Yesus. Itu jauh lebih keren lagi. Jadi dari perilaku kita sehari-hari, kita bisa meneruskan karya penyelamatan Allah, dan itu bisa dimulai dari tekun membaca Alkitab, sehingga kita bisa berperilaku seturut cerminan Tuhan. Saya sendiri sangat senang di Angkatan Katekumen 2021 ini kita berkomitmen untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu sehari 3 pasal. Walaupun memang pasti ada hambatannya, ada berhenti-berhentinya, ada mandek-mandeknya, tapi kita terus mengingatkan satu sama lain untuk bisa terus melanjutkan pembacaan Alkitab. Dan di grup itu selalu didampingi juga oleh para pendamping katekisasi, dan selalu diingatkan untuk jangan lupa melanjutkan bacaan yang sudah kita baca selama beberapa bulan. Misalkan kayak saya sendiri sudah sampai, misalnya saya sampai Yesaya, kemudian teman saya sudah sampai Yeremia dan sebagainya. Teman saya yang masih tertinggal jauh akan selalu kita semangatin untuk ayo baca lagi 3 pasal sehari, 3 pasal sehari. Dan itu salah satu yang memotivasi saya untuk tekun membaca Alkitab. Dan bahkan dari pendamping katekisasi pun juga memberikan apresiasi untuk kita yang rajin membaca Alkitab. Tapi balik lagi, itu semua bukanlah tujuannya. Apresiasi dari para pendamping katekisasi itu bukanlah tujuannya, tapi yang terpenting tujuannya adalah untuk mengetahui firman Tuhan, supaya kita bisa memegang teguh ajaran-ajaran Tuhan, supaya kita bisa dikuatkan imannya dengan membaca Alkitab. Sekian pemaparan dari saya mengenai ketekunan membaca Alkitab. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa semakin rajin membaca Alkitab setelah menonton video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.